Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Setelah turun dari bis Prima Jasa, kita masih ada waktu sekitar 3 jam untuk kembali ke Cirebon, dan saya memutuskan untuk pergi ke alun-alun Bandung dengan naik bis Damri. Sebenarnya bisa juga sih naik bis Metro Jakarta, cuman saya belum punya kartu e-money dan uang digital, jadi kita naik bis Damri aja yang bayarnya bisa pakai tunai. Oke, kita langsung naik aja ke dalam bis. Aku ketemu si Bianca di Cakung. Bawain dongeng ya dari Kianana. Oke-nya. Kurang halus kan sekali katanya. Soalnya si Dewi barusan ketemu saya di Judul Cak. pengusaha khawatir tentang PHK. Ya ada tadi sih, cuma saya ketemu sama si Dewi di Cakung. Nilai tukar rupiah. Mudah-mudahan si Dewi coba aja. Tanggal 12 mah si Dewi kayaknya bisa. Benar gaya. Ya harus terima gaya. Biaya produksi dan arus kas produksi dari Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Agus Surya Masutisna mengatakan pelemahan rupiah memberikan tekanan besar. Atau orang bertahan dan memang biayanya itu kannya meningkat. Nah, itu mah orang selaku konsumen yang sangat tosnya. Bang sebenarnya enak tahu biasa misalnya 1.000 dengan mas 1.050. Nah ulah artinya ulah sopir tina harga 1.000 gajeng 1.500 tahun. Harus jangan cancel 5 tahun lah campur dengan tanah. Kalau naik misalkan arti anggota akar is oke. Berapa dapatnya? Sebetulnya itu baru tak yang harus kan dulu ya. Nah jadi nah 10.000 di Magalacan cukup apa sih harga paling sedikit sama 1.000 ya masuk akal
Click and play. PRSSNijabah.net. 90,5 FM Radio Cakra milik dan bangga. Setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya kita tiba di alun-alun Bandung. Oke, kita langsung keliling dulu cari makan. Dan setelah beres makan, lihat bandros Bandung Tour on Bus, kayaknya menarik nih buat dicoba. Gas lah, kita coba sekarang. Dan inilah tempat parkir atau shelter bandros. Jadi buat kalian yang mau naik bis bandros bisa langsung ke sini. Dan kita langsung naik saja ke dalam bis yang berada di paling depan. Untuk pembayarannya nanti sudah naik, kita akan ditarikin tiket. Dan ini dia Bandung Tour on Bus, bis wisata ikonik Bandung. Menjelang siang, saya suka bilang selamat pagi karena belum duhur. Walaupun lumayan sudah mulai panas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ada yang nggak paham pasti. Jadi sampurasun ini sapaan dalam bahasa Sunda, jawabnya rampes ya. Jadi kurang lebih seperti assalamualaikum. Jadi kalau ada yang bilang sampurasun, langsung dijawab rampes. Ya baik, sebelumnya sebentar sebelum saya lupa, ada yang pernah ke Palestina nggak? Pertanyaannya seru ya. Nah, kita sudah sampai di Palestina. Tulisannya di sana Palestina. Nggak bohong kita ya, sudah sampai di Palestina. Nah baik, perkenalkan nama saya Primas, saya dari HPI, Himpunan Pariwisata Indonesia, yang hari ini saya bertugas bersama Kang Nisania ya. Ada yang baru pertama kali naik bandros? Baru pertama kali, sama? Kalau boleh tahu dari mana? Bogor.
Katanya yang di depan sama satu geng. Belum sama. Oh, ibu dari Bandung. Sering pakai remote karena sendiriannya. Pas sama cucu di belakang. Dari Boyolali ada yang lebih jauh lagi? Majalengka. Kayaknya yang paling jauh dari Bandung. Paling jauh. Percaya nggak? Rumah yang paling dekat sama tempat pertemuan biasa katanya terakhir ya. Tapi rumahnya paling jauh gitu ya. Kita kalau dulu kan coba arisan gitu ya. Yang rumahnya sebelah kok sih ini belum datang kela. Yang di ujung udah datang duluan, yang di sini belum. Biasanya gitu ya. Nah, balik tadi kita berangkat dari seberangnya Pendopo, alun-alun kota Bandung ya. Ini lagi ada pasar barang antik ya. Sama tuh nanti kalau udah tertarik di sebelah kiri kita ini. Nah, nanti kita lewat lagi depan. Tadi bannernya baru lihat saya hari ini. Nah, tadi kita berangkat dari depannya Pendopo, alun-alun kota Bandung. Jadi kalau ada yang memperhatikan sebelah kanan kita pagar panjang itu Pendopo, dulu merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung, tapi sekarang sudah berubah menjadi kantor, bukan kantor. Jadi rumahnya Bapak Muhammad Farhan. Nah, baik di sebelah kanan kita di ujung sana ada Bung Karno lagi duduk sendirian, kasihan ya. Nanti boleh didatengin di sana, dicek aja. Nggak kebaca tulisannya aja, tulisannya tutup atau buka ya. Soalnya kalau dulu nggak ada tulisannya, sekarang tulisannya buka. Kalau buka berarti petugasnya ada di dalam, silakan aja masuk, kita boleh. Bung Karno lagi duduk sendirian, boleh ditawarin minum, kasihan kemanasan. Dan selain ada patung Bung Karno di sana, di sebelahnya ada sel nomor 5, di mana dulu Bung Karno pernah mendekam selama 1 tahun 2 bulan. Jadi kompleks sebelah kanan kita ini dulunya merupakan kompleks penjara Banjai. Lokasi dari gedung Bank Panin sampai lampu papan di depan, jadi ini kompleks penjara Banjai. Di tahun 1980-an ini dirobohkan. Kenapa? Karena dia anggap sudah tidak layak lagi menjadi penjara, dipindahkan ke Jalan Soekarno-Hatta di sebelah selatan sana. Jadi kalau kita cari penjara Banjai nanti muncul lokasinya yang baru. Kalau di sini yang ada patungnya berkata tadi namanya situs penjara Banjai. Bukti kalau kompleks sebelah kanan kita ini ada penjara, ini sebelah kanan kita, nah ini sudut penjara yang asli. Jadi minta dibangunkan masjid di situ supaya nggak usah jauh-jauh ke Masjid Agung. Kemudian gedung besar di belakang kita itu dulu toko Matahari besar dulu, tapi sempat tidak beroperasi, tahun ya mungkin karena kurang pembeli. Sekarang sedang diaktifkan kembali. Jadi kalau kita ke sana sekarang di bagian bawah itu kafe-kafe kalau sekarang ya. Saya belum ngecek ada apa aja, tapi kayaknya ramai kalau sekarang. Nah, dari sini kita akan menuju ke jalan yang legendaris di kota Bandung, Jalan Braga. Nah, di depan kita di sebelah kanan ada tulisan Braga itu memang tempat favorit atau foto-foto. Ini malam minggu ya, biasanya kalau malam minggu tuh di sana suka ada dance line. Dance line yang penggemar musik country, nariknya cuma 2 langkah ke depan, 2 langkah ke belakang gitu. Nah, di situ biasanya kalau malam minggu. Nah, kita sudah sampai di Braga. Sebelah kanan Canary Bakery dan Cafe. Ini dulunya di masa kolonial namanya es krim Baltic. Tapi kalau pengen mencari yang paling sombong di Bandung di sebelah kiri ini yang asli, tiramisu susu yang paling asli ini. Di atasnya ada tulisannya makin sombong makin dingin. Nah, setannya udah teriak-teriak. Bapak, mohon maaf. Bapak, mohon maaf dilarang berasap. Ya, tolong dimatikan. Di sini yang boleh cuma makan dan minum, berasap cuma boleh dari luar saja. Sebelah kanan kita toko roti Sumber Hidangan yang sampai hari ini mungkin merupakan toko roti legendaris di sini selain Canary, yang bahkan jadul banget Sumber Hidangan. Nah, mungkin kalau di Jakarta sama dengan Agusa kayaknya ya. Nah, baik, Braga sudah mulai ramai. Mungkin besok akan lebih ramai lagi karena di hari Minggu Jalan Braga biasanya bekan alias Jalan Braga bebas kendaraan ya. Nah, biasanya Sabtu Minggu, tapi mulai tahun ini hanya hari Minggu saja Jalan Braga bebas kendaraan.
Kalau ada yang memperhatikan dari belakang kita sampai ke depan nih foto booth banyak banget ya di kiri kanan kita. Yang hobi foto booth silahkan di sini. Karena banyak banget foto booth di sini. Nah, sebelah jalan kita Braga Permai. Ini adalah salah satu dari restoran tertua di Kota Bandung. Braga Permai ini sampai hari ini usianya lebih dari 102 tahun karena sudah berjalan di sejak tahun 1923 ya. Keren banget ya. Jalan Braga sebelum dikenal sebagai Jalan Braga dulu orang menyebutnya Jalan Pedati karena dulu di sini tidak ada kendaraan bermotor, hanya pedati transportasi bumi dan pedati bus yang dibuat di sini. Makanya orang-orang menyebutnya Jalan Pedati atau Karangwah. Kemudian ketika sudah dibangun menjadi terus lagi dengan suasana yang berbeda, bisa mencoba di sebelah kanan kita. Karena bandros yang ada di sini dari jam 8 tadi pagi sampai jam 10 malam. Ya, hanya ada di hari Sabtu dan Minggu. Kecuali minggu ini, karena minggu ini libur panjang ya, long weekend dari hari Kamis kemarin. Ini ada di sini. Tapi kalau long weekend tidak selalu sepanjang libur ya. Yang utama itu Sabtu Minggu. Tapi kalau mau naik di sini malam, saya sarankan tidak lebih dari jam 8 ya. Karena takutnya kalau malam minggu gini antriannya panjang banget. Nah, nanti nggak kebagian. Jadi lebih baik jam 8 terakhir. Kita tinggalkan Jalan Braga, kita sudah sampai di, kalau orang Bandung bilangnya Pianduk, jembatan kereta api di atas, di bawahnya Sungai Cikapundung, dan di sini terkenal gara-gara dipakai syutingnya film Preman Pensiun ya. Kang Saeb dengan ABC Akademi Bandung of Copet katanya. Saya jarang nonton, tapi saya tahu ada adegan di situ. Di depan kita sebelah kiri, Gedung Indonesia Menggugat. Ini juga salah satu ikon yang boleh kita kunjungi. Sayangnya selama libur panjang ini libur tutup. Jadi Indonesia Menggugat itu bisa kita kunjungi dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 8 sampai jam 4 sore. Di sanalah dulu Bung Karno melalui proses pengadilannya sebelum akhirnya Bung Karno harus dipindahkan ke penjara Suka-Miskin. Setelah Bung Karno ini ada di buku yang berjudul Jejak Soekarno di Kota Bandung, penulisnya Bapak Narsi Gendor. Ini asik banget dibaca ya, jadi buat yang kepo yang suka baca, saya selalu sarankan baca. Karena di buku ini kadang ada yang jaga di sana, di depan juga ada yang jaga. Saya mau bilang ini rumah saya, pasti nggak ada yang percaya, jangan percaya. Tuh yang jaga di dalam, ganteng ya. Kalau sekarang rumah itu adalah rumah dinasnya Pangdam 3 Siliwangi. Tapi dulu itu bernama Villa Cicendo. Saya menemukan sebuah foto dengan tulisan Villa Cicendo 1930. Nah, dari sini kemudian berkembang informasi yang lain. Ternyata sampai sebelah kanan kita, sampai di sebelah kiri ini adalah sederetan villa-villa miliknya Preanger Penter. Preanger Penter adalah istilah bagi pemilik perkebunan di wilayah Priangan. Kalau di Jawa Tengah itu suka disebutnya Sugar Penter atau pemilik perkebunan gula. Kalau di Bandung disebutnya, kanan kita ada gedung berwarna putih dan kemudian digunakan untuk menyiarkan berita kemerdekaan ke seluruh masyarakat Bandung. Ada yang menarik di sini. Taman di depan kita sebelah kiri, ini dulu orang Bandung menyebutnya Taman Fleksi. Kenapa? Karena di seberangnya ada kantor Fleksi, kalau Fleksi udah nggak ada. Dan Fleksi sudah gabung sama Telkom. Nah, sejak beberapa tahun yang lalu tamannya diganti nama jadi Taman Radio. Bukan karena butuh pengikut radio atau ada orang yang radio, tapi gara-gara stasiun radio Bumi ya. Jadi untuk mengenang stasiun radio Bumi, akhirnya taman ini udah disebut Taman Radio saja. Nah, mari kita masuk di Jalan Dago. Ini orang Bandung ini punya kebiasaan unik. Kalau namanya yang baru itu panjang atau agak lebih panjang dari namanya yang lama, orang Bandung suka menyebut namanya yang lama daripada nama yang baru. Contoh, jalan ini sebenarnya sudah diganti namanya jadi Jalan Insinyur Haji Juanda. Orang Bandung masih nyebutnya Dago. Kenapa? Karena kalau bilang Jalan Insinyur Haji Juanda kepanjangan, enak bilang Dago. Nasibnya sama dengan Jalan Riau. Kita cari di Google Map nggak ada Jalan Riau ya. Yang ada Jalan Laksamana Raden Edi Marta. Soalnya banyak yang nyari, saya tanya, saya tuh mau ke Riau, mau belanja, tapi cari Jalan Riau di Google.
ke gedung sate, silakan berkunjung karena di belakang kita bisa masuk ke gedung sate ke bagian museumnya lewat ke belakang ya. Nanti di sana di museum gedung sate diceritakan bagaimana awal mulanya Kota Bandung dibangun, bagaimana awal mulanya gedung Supraptanan kita ini yang tadinya kantor PU dan PTT Persatuan dan Telepon berubah menjadi kantor Gubernur Jawa Barat dan Museum Pos Indonesia. Jadi kita lihat di sebelah kanan kita ini baru tahun 1977 dibangunnya. Jadi kalau lihat dari market aslinya itu memang tidak pernah diselesaikan karena rencana pembangunan ini sampai ke arah Montpera rencananya seperti itu. Yang aneh di gedung sate nggak ada tukang sate gitu. Makanya selalu sebuah gedung paling aneh sedia. Tukang satenya ada di depan kita tuh. Masih ada nggak? Iya. Sate Janduk yang terkenal ya. Tuh. Masih ada ya tuh, masih ada yang berdiri ngantri satenya di ujung sana. Nah itu biasanya kalau Sabtu Minggu dari jam 8 juga orang sudah ngantri. Kalau hari Senin nggak ada, tapi hari lain itu biasanya menjelang duhur itu baru dia jualan ya. Pokoknya jam para makan siang. Nah baik, kita sudah di Jalan Banda. Kita tinggalkan Popular Battery Farm, kita menuju ke Riau. Nah disinilah wilayah dikenal sebagai Factory Outlet Jalan Riau. Ada Umama di sebelah sana tuh ya, Umama Scarf itu. Kalau Umama ini biasanya jadi tujuan ibu-ibu kalau mau lebaran. Misalnya ya Jalan Laksamana Jalan Edi Matarinata ya, LLRE Matarinata. Jadi nyari jangan Garel, jangan Matarinata ya. Saya sedikit beruntung. Kenapa? Beruntung FO itu adanya sekarang, bukan waktu saya kuliah. Karena di belakang kita tuh yang ada Unigo, itu dulu kampus saya di sana waktu saya kuliah. Kebayang ya, kalau sudah menjadi FO, saya berangkat dari rumah bukan kuliah, tapi balap ke toko ya. Orang SPP bisa pindah, jadi barang. Jadi ketika saya lulus, beberapa tahun kemudian dapat kabar di sini jadi FO ya. Jadi kampus saya pindah ke Soekarno-Hatta. Jadi saya bersyukur waktu saya kuliah sampai lulus belum ada FO di sini. Satu-satunya tempat main saya ada BUP dulu. Nah baik, Tuan Saparwa di sebelah kanan kita sudah menjelang duhur, lagi pada istirahat. Ini di tengah-tengah biasanya banyak yang main sepatu roda. Tapi besok hari Minggu, Tuan Saparwa ini dikenal sebagai tempatnya orang Bandung gagal diet ya. Karena niatnya jogging tapi tempengannya kresek. Dari mana teh? Jajan di ujung sana. Makanan semua di ujung sana ya. Kalau nggak percaya besok kesini jajannya di ujung sana sampai malam. Sekarang ada sih tapi yang mencari rumah kentang ada di depan kita di sebelah kiri di ujung ini. Dijamin 100% di sini nggak ada setannya. Setannya hanya ada di film Rumah Kentang. Yang ini murni hanya restoran biasa ya. Itu tulisannya di atas Rumah Kentang. Pokoknya jangan dicari setannya lah, nggak ada. Sebelah kiri kita, nah kompleks sebelah kiri kita ini sekarang namanya Kodiklat, Komando Pendidikan dan Latihan. Tapi dulu di masa kolonial namanya itu ya mas, Yarders, artinya bursa tahunan. Jadi sebelum kita kenal yang namanya Pekaraya Jakarta, bahasa Inggrisnya diadakannya di sini. Bapak tentaranya lagi acara asik ya. Saya senang loh kalau diundang sama acara tentara. Gitu ya, pura-pura bisa nari padahal nggak ngikut aja mereka. Nah baik, Taman Maluku juga sudah kita lewatin, Kodikat kita lewatin, sebelah kanan markas Kodam 3 Siliwangi. Nah ini yang menarik, Gedung Putih di sana dan sekarang kita kenal sebagai kantornya Pangdam, itu dulu dikenal sebagai rumah komandan. Kenapa yang disebut rumah komandan? Karena pimpinan tertinggi militer Hindia Belanda tinggal di sana, kantornya ada di sebelah kiri kita. Gedung yang sekarang kita kenal sebagai Detasmen Markas ini awalnya dibangun sebagai Departemen Pan Orlok atau Departemen Perang. Nah, ketika rencananya Bandung akan dijadikan ibu kota, Departemen Perang itu sudah pindah ke sini. Kalau pemerintahan sipil belum, karena kan masih dibangun. Tapi kalau Departemen Perang sudah pindah ke sini. Departemen Perang awalnya dari Jalan Kalimantan. Sampai sekarang nama jalannya nggak berubah ya, itu Jalan Kalimantan. Coba ganti nama aja, kalau dulu Borneo sekarang jadi Kalimantan. Nah, sekarang sudah berubah fungsi menjadi Detasmen Lintas. Taman lalu lintas sebelah kanan kita buka. Kalau besok mau berkunjung kayaknya masih buka. Nah, taman lalu lintas
sini sebenarnya tadi hanya lahan kosong tempat latihan baris berbaris tentara Belanda yang kemudian berubah fungsinya menjadi tempat edukasi setelah Indonesia merdeka di tahun 1956. Nah kemudian berkembang sampai sekarang. Jadi bukan cuma edukasi berlalu lintas saja, tapi juga edukasi untuk anak-anak ini yang sering tawuran, bahkan sekarang sudah menjadi tempat dari nasional namanya Soekarno. Jadi menceritakan ketika hotel itu hotel Pranger, arsitekturnya bernama Sumeker. Nah, penggarapannya dibantu oleh Soekarno. Jadi ketika Soekarno kuliah di ITB, Sumeker itu ada dosennya. Jadi Soekarno bekerja pada Sumeker. Sebelah sebelah kiri kita, Savoy Oman adalah hotel pertama di Kota Bandung. Sebab ada hotel-hotel yang lain, Savoy Oman itu pindah dari Semarang ke sini ke Bandung, kita membangun hotel di Bandung. Sementara gedung sebelah kanan kita di sini tempat diadakannya konferensi Asia Afrika. Sejak konferensi Asia Afrika, jalannya pun bernama Jalan Asia Afrika. Tapi, nah ini nih setan-setan ini di sebelah kanan kita ini. Saya nggak pernah tahu kenapa alasannya setan-setan kalau akhir pekan kumpulnya di sana. Dan setannya paling senang kalau dapat foto, apalagi dari sebut ya. Nggak perlu baca ayat kursi karena setannya lebih pintar ngaji daripada saya ya. Jadi dia bisa baca ayat kursi. Nah sejak diadakan konferensi Asia Afrika, jalan ini menjadi jalan terpanjang sedunia. Kenapa? Karena katanya melewati benua Asia dan Afrika ya. Wajar lah, karena mereka perlu ongkir dari sana sampai ke sini. Baik, kita tinggalkan jalan Asia Afrika, tapi jalan Asia Afrika cuma sampai belakang kita, karena kalau ke arah barat sana, orang Bandung suka nyebutnya Jerman. Jadi orang Bandung kalau mau ke Jerman tinggal ke sana. Padahal bukan Jerman ya, singkatan dari Jalan Jenderal Sudirman. Di tengah-tengah Jalan Jenderal Sudirman itu ada Jamaika. Biar keren ya, padahal mah pasar Jamaika. Pada Jamaika, wah kesannya lagi ada di Afrika sana. Kalau jalan yang kita lewatin ini sampai hari ini orang menyebutnya Otista, singkatan dari Otto Iskandarinata. Yang menarik, saking sering terkenalnya Otista, banyak yang nggak ingat namanya Otto Iskandarinata. Di belakang kita di ujung jalan Otista ini ada pasar yang selalu baru, pasar baru dekat stasiun Bandung. Pertanyaan saya, pasar yang lama di mana ya? Kalau orang Bandung kalau ditanya juga bukannya Taranorosken. Dulu ada sebuah pasar yang bernama Pasar Ciburiang. Pasar ini kebakaran besar. Saking besarnya ke pasar ini sampai nggak bisa digunakan lagi. Akhirnya Bandung tidak punya pasar lebih dari 50 tahun. Ketika Bandung rencananya akan dijadikan ibu kota, mulai dibangun pasar yang sekarang kita kenal sebagai Pasar Baru. Akhirnya kita Lokasi pasar yang lama di sini. Coba pada sekarang kita lewati, namanya Ciburiang. Dari sana di Jalan Ciburiang, Makassar sampai Jalan Asia Afrika, Masjid Agung, alas kaki. Saya sarankan tidak ditinggal di teras, tapi diuntukkan di blok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menjadi wisata wajib sih kalau ke Bandung. Dan sekian dulu video saya kali ini. Setelah ini kita akan pulang kembali ke Jawa dengan naik bis apa ya?